Oke, baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Jumpa lagi kita bersama dengan Bapak Sihotang pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika, materi yang baru mengenai operasi hitung bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah dan penggunaannya. Nah, mari kita lihat. Nah, dalam pembelajaran operasi hitung bilangan cacah, kamu harus pertama mengerti atau mempelajari yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, kalau di bab sebelumnya kita sudah pelajari mengenai bilangan bulat, kalau ini bilangan cacah. Nah, apa saja sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah? Mari kita lihat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif pertukaran itu ada dua. Yang pertama, komutatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya itu adalah A ditambah B sama dengan B tambah A. Namanya pertukaran. Jadi posisinya itu ditukar. Jadi sebelah kiri A tambah B, itu sebelah kanan menjadi B tambah A. Kemudian komutatif pada perkalian, bentuk umumnya sama dengan komutatif pada penjumlahan. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sebagai contoh mari kita lihat. 24 ditambah 36 sama dengan 36 ditambah 24. Nah, kamu lihat dulu ini tulisannya. Hanya merubah tempatnya saja. 24 tambah 36 di ruas kiri, di ruas kanannya 36 tambah 24. Nah, jika dijumlahkan ruas kiri, ini ruas kiri sama dengan jumlahnya itu adalah 60 dan ruas kanan juga 60. Ini namanya sifat pertukaran. Atau ini pada penjumlahan, ini sekarang pada perkalian. Lihat, 8 dikali 5 di ruas kanan menjadi 5 dikali 8, pertukaran tempat. Maka yang sebelah kiri menjadi 40, yang sebelah kanan juga 40. Nah, bisa dipahami anak didik kami sekalian ya. Jadi kalau sifat operasi hitung pertukaran atau komutatif, dia hanya menukar tempatnya. Di ruas kiri yang tadinya sebelah pertama dapat menjadi kedua dapat. Untuk sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sama seperti sifat komutatif, asosiatif juga dibagi dua. Yang pertama, asosiatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Bedanya di situ adalah di sini ada pengelompokan. Asosiatif itu pengelompokan. Jadi di ruas kiri, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri ini A tambah B yang dikelompokkan. Di ruas kanan B tambah C yang dikelompokkan. Namun tempatnya tidak berpindah atau tetap seperti itu. Hanya saja di ruas kiri itu A tambah B yang dikelompokkan, lalu yang di sebelah kanan B tambah C yang dikelompokkan. Nah, yang kedua, asosiatif pada perkalian. Bentuk umumnya sama seperti penjumlahan, bedanya di sini operasinya adalah operasi perkalian. Nah, contohnya kita lihat. Ruas kiri 85 tambah 60 tambah 15. Itu sama dengan 85 tambah 60 tambah 15. Nah, maksudnya di sini apa, Pak? Ya, lihat. Di ruas kiri ini yang akan dikelompokkan adalah 85 tambah 60. Nah, 15-nya turunkan saja, ya. Sama dengannya 85 tambah 60 tambah 15. Sekarang yang di ruas kanan yang dikelompokkan adalah 60 tambah 15. Oke. Nah, yang ruas kiri kamu jumlahkan dulu yang dalam kurung. Ingat, dalam operasi hitung campuran itu yang pertama kali dikerjakan adalah yang dalam kurung. Lalu ini juga dalam kurung kamu jumlahkan. Ini menjadi 145. Lalu ini turunkan tambah 15 sama dengan 85 tambah ini menjadi 75. Maka jumlahkan ruas kiri. Ruas kirinya adalah jumlahkan ruas kiri, jumlahkan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan 160, ruas kanan juga 160. Nah, karena sama hasilnya, maka berlakulah sifat asosiatif atau pengelompokan. Oke, yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A dikali B tambah C.
perkaliannya di luar, dalam kurung adalah penjumlahan. Ini menjadi kalau disebarkan atau dirinci menjadi A dikali B tambah A dikali C. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Bedanya dengan yang di sini, ini penjumlahan, ini pengurangan. Contohnya, 15 dikali 10 ditambah 2. Ini contohnya. Maka ini bisa kita kerjakan menggunakan sifat distributif. 15 kali 10 tambah 2 ini sama dengan 15 kali 10. Ingat yang tadi 15 kali 10 A kali B berarti 15 kali 10 ini dia tambah 15 kali 2. Maka seperti yang pada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 15 dikali 10 tambah 15 kali 2. Oke. Lalu kamu kerjakan yang dalam kurung. Ini sama dengan 15 kali 10 berapa? 150 ditambah, yang tambah turunkan 15 kali 2 sama dengan 30. Maka sama dengan, ini tinggal kamu jumlahkan kan? Ini sama dengan 150 tambah 30 sama dengan 180. Demikian sifat-sifat yang tiga tadi, komutatif, asosiatif, dan distributif. Mari kita lihat contoh soal. Hitunglah hasil penjumlahan berikut menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Nah, yang pertama, 65 tambah 20 tambah 80 sama dengan. Nah, ini. Katanya ini mau kita kerjakan menggunakan sifat komutatif. Komutatif itu adalah pertukaran, asosiatif pengelompokan. Baik, adik kami 65. Kamu lihat dulu, mana di sini yang bisa dikelompokkan. Ini yang bisa dikelompokkan adalah 20 tambah 80. Maka menjadi 65 tambah 20 tambah 80. Nah, di sini berlaku sifat asosiatif. Kenapa? 20 tambah 80 kita kelompokkan. Kita buat tanda kurung seperti ini. Nah, tidak ada berubah tempat. Tetap 65 tambah 20 tambah 80. Berlaku sifat asosiatif. Oke, sama dengan 65 tambah, kerjakan ini dalam kurung 100. Maka jumlahnya sama dengan 165. Atau contoh yang kedua, 4 kali 98 kali 25 sama dengan. Nah, kita buat lagi di bawahnya 4 kali 98 kali 25. Kira-kira didik kami apa yang bisa kamu lihat di sini supaya gampang? Ya, yang pertama kita buat adalah 4 kali 25. Coba kamu lihat dulu. Ini sudah berubah tempatnya. Seharusnya 25 di ruas kiri itu di sebelah paling belakang atau paling akhir, sementara di sini 25 itu berada di tengah-tengah. Maka 25 dan 98 itu dirubah tempatnya atau dilakukan perpindahan. Maka berlakulah di sini apa? Sifat komutatif. Kenapa saya buat seperti itu? Karena 4 kali 25 itu lebih gampang daripada 4 kali 98 atau 25 kali 98 lebih susah. Maka kita buat 4 kali 25. Nah, 4 kali 25 ini kita kelompokkan seperti ini. Supaya tidak terjadi kesalahan. 4 kali 25 kita kelompokkan. Maka berlakulah sifat asosiatif. 4 kali 25 kali 98. Lalu 4 kali 25 sama dengan 100. Kali 98. Maka sama dengan 9.800. Mudah bukan adik kami sekalian? Kenapa? Karena ini gampang. 4 kali 25 kali 98. Kalau dikalikan secara biasa menggunakan cara biasa dia akan sulit. Jadi lebih gampang kita membuat 4 kali 25 ini dikelompokkan. Itu makanya saya buat ini 4 kali 25 dikelompokkan. Oke, adik kami sekalian ya. Saya kelompokkan di 4 kali 25. Yang sebelumnya ini saya pindahkan dulu tempatnya. Terjadilah sifat komutatif. Oke, jadi untuk sifat komutatif dan asosiatif, kamu tinggal memindahkan saja tempatnya jika kamu anggap dia mudah. Lalu kamu kelompokkan mana yang ingin kamu kerjakan terlebih dahulu. Oke, contoh soal yang kedua. Selesaikan operasi hitung berikut menggunakan sifat distributif. Nah, ini untuk sifat distributif. Soalnya 8 dikali 46 dikurang 6. Ini sama dengan. Oke, jawab. Ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, 8 kali 46 kurang 6 ini langsung saja kamu kerjakan yang dalam kurung. Karena dalam operasi hitung campuran, selesaikan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. Langsung saya kerjakan. 46 kurang 6 berapa?
40. Maka menjadi 8 dikali 40. Maka sama dengan 320. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan sifat distributif. 8 dikali 46 kurang 6. Ini sama dengan menggunakan sifat distributif pengurangan terhadap penjumlah perkalian terhadap pengurangan. 8 dikali 46. 8 dikali 46 kurang 8 dikali 6. 8 kali 46 dikurang 8 kali 6. Lalu kita kerjakan masing-masing. Ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama dengan 8 kali 46 sama dengan berapa? 368 dikurang 48. Maka sama dengan 320. Nah, dilihat dari hasilnya ini sama. Jadi, cara pertama bisa kamu pakai, cara kedua bisa kamu pakai. Mana menurut kamu yang lebih mudah dikerjakan? Silakan kamu kerjakan. Jika kamu menganggap cara pertama lebih mudah, maka silakan buat cara yang pertama. Jika cara yang kedua lebih gampang daripada cara yang pertama, silakan buat cara kedua. Oke, demikian adik kami sekalian pembelajaran kita pada hari ini mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Semoga adik kami bisa melaksanakan dan mengerti serta memahami materi pembelajaran kita pada hari ini dan bermanfaat bagi kehidupanmu sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Horas.